Hai Semuanya, semuanya, balik lagi balik lagi sama sama Calon Sarjana. Mesin tuh nggak punya mata, nggak punya telinga, dan nggak peduli ya kalau kalian tuh berteriak. Sekali baju kalian yang tersangkut, ya tamat lah udah. Mau tahu nggak momen mengerikan apa saja saat kerja di pabrik yang ngebikin tempat itu menjadi tempat eksekusi? Hai, gue Andre. Hai, aku Cini, yuk kita bahas. Insiden mesin cetak kardus. Pernah ngerasa aturan safety di tempat kerja kalian itu ribet dan juga lebay nggak sih? Tunggu ya sampai kalian dengar kisah horor nyata yang menimpa Jorge Perez ini teman-teman. Dijamin abis ini kalian tuh bakal lebih hati-hati kalau lihat mesin berat deh. Kejadiannya terjadi pada tanggal 27 Februari 2013 di Los Angeles. Jorge Perez yang berusia 26 tahun tuh lagi kerja shift pagi di pabrik kemasan kardus. Di sana dia megang mesin cetak raksasa segede truk yang isinya tuh roller besi untuk ngepres dan juga motong kardus gitu ya. Ya namanya juga udah kerja lama, kadang nih rasa takut sama mesin bahaya gini tuh jadi hilang karena udah terbiasa. Dan apesnya hari itu Jorge berdiri terlalu dekat sama mesin yang lagi muternya kencang. Masalahnya dalam sekejap mata baju atau bagian tubuh Jorge ini tuh tersangkut. Teman-temannya yang dengar suara mesin yang berubah aneh langsung pada panik semua lah tuh dan langsung pencet tombol emergency stop. Tapi masalahnya mesin raksasa itu nggak langsung berhenti total. Nah, Jorge yang udah terlanjur ketarik masuk ke dalam roller itu membuat petugas damkarnya butuh waktu hampir 1 jam demi bisa membongkar mesin baja itu satu persatu untuk ngeluarin dia. Dan sayangnya waktu berhasil dievakuasi, Jorge dinyatakan meninggal di tempat. Tubuh manusia emang gak didesain buat melawan tekanan mesin pengepres kardus ya. Pelajarannya, jangan pernah bengong ataupun ngeremehin jarak aman di tempat kerja kalian. Salah-salah dikit bisa kelar loh hidup kalian. Insiden panci besi cair. Neraka dunia itu beneran ada guys. Bayangin baru kerja 9 hari nih, ia niatnya cari nafkah, malah ngalamin kecelakaan paling horor yang bikin tubuh manusia lenyap dalam hitungan detik. Inilah kisah tragis dari Steven Dirkes yang mungkin akan ngajarin kita semua pelajaran penting soal safety kerja nih. Kejadiannya pada tanggal 2 Juni tahun 2022 di pabrik Caterpillar, Illinois ya. Steven yang waktu itu berusia 39 tahun, statusnya itu masih pegawai baru. Nah, kebetulan itu dapat tugas di area peleburan besi yang isinya tuh kuali-kuali raksasa buat nampung besi cair teman-teman, yang suhunya lebih dari 1093 derajat Celcius ya. Panasnya itu jelas lah udah setara sama lava gunung berapi. Nah, masalahnya area seberbahaya itu ternyata minim banget pengamannya. Jadi waktu Steven tuh lagi mau ambil sampel besi, dia kepleset lah tuh di pinggir kuali yang gak ada pagar pembatasnya, dan si Steven pun jatuh langsung ke dalam cairan besi panas itu. Gak pakai lama guys, tubuhnya langsung hancur terbakar seketika. Tim penyelamat yang datang pun juga jelas gak bisa ngapa-ngapain lah selain menunggu besinya dingin. Bahkan gara-gara kelalaian fatal ini, perusahaan Caterpillar-nya tuh sampai didenda sekitar $145.027 atau sekitar 2,2 miliar rupiah. Nominal yang gede sih memang, tapi jelas gak sebanding sama nyawa ayah dari 3 anak yang hilang begitu saja kan guys. Pabrik susu. Kalau dilarang pakai baju yang modis atau dilarang pakai aksesoris waktu lagi kerja di pabrik tuh, mending jangan buru-buru ngomel dulu ya guys sama aturan itu. Soalnya di India tuh pernah ada satu orang pekerja wanita yang lagi tugas di dekat mesin conveyor belt, di mana hari itu dia pakai shawl di lehernya. Nah apesnya ujung shawlnya tuh nggak sengaja nyangkut ke mesin yang lagi muter dengan kencang. Masalahnya nih karena tenaga motor dinamonya itu kuatnya minta ampun, shawl itu jelas ya langsung narik rambut dan juga kepala si korban masuk ke dalam mesinnya. Dan fatalnya nggak ada tombol emergency stop di jangkauan tangannya. Dia sempet sih teriak minta tolong dan temen-temennya juga langsung lari panik untuk matiin mesinnya itu ya guys. Tapi nasib berkata lain. Jalanan menuju tombol pusat ternyata kehalang tumpukan bak ataupun keranjang gitu, sehingga mereka tuh telat nyampenya. Dalam hitungan detik, mesin itu langsung narik tanpa ampun sampai akhirnya maaf ya, leher korban putus seketika. Ngeri banget kan? Insiden penggiling burrito.
Suka makan burrito ataupun makanan frozen instan nggak? Hati-hati tapi ya guys, karena kadang dibalik kepraktisan makanan pabrik kayak beginian tuh, ada kisah yang bisa bikin nafsu makan kalian tuh jadi hilang. Oke, jadi ceritanya ada seorang pekerja muda 19 tahun gitu yang kerja shift malam di bagian bersih-bersih alat di Vernon, California. Tugas dia malam itu berat banget teman-teman. Bersihin industrial grinder yang mana adalah penggiling daging raksasa seukuran mobil. Nah, padahal standar prosedurnya tuh ya jelas banget, yaitu mesin itu harus dalam kondisi mati total. Tapi entah karena mungkin dia tuh capek atau gimana ya, ternyata nih mesin itu tuh belum dimatiin sepenuhnya alias belum di lock out gitu ya. Dan masalahnya, waktu dia masuk buat bersihin bagian dalam nih, tiba-tiba mesinnya tuh nyala dong. Baling-baling baja yang didesain buat ngehancurin daging beku, dalam hitungan detik aja tuh langsung menangkap bajunya itu teman-teman. Dia sempet sih memang teriak minta tolong dan teman-temannya juga yang denger ya langsung lari panik tuh buat matiin tombol darurat, tapi jelas semuanya sudah terlambat. Lagi semangat ya guys, niatnya kerja cari duit malah berakhir di mesin pengolah makanan tuh. Kematian pertama oleh robot industri. Pernah dong nonton film Terminator ataupun Megan? Nah, ternyata kasus robot membunuh manusia itu bukan cuma fiksi ya. Dan kejadian pertamanya pun udah terjadi jauh sebelum kalian lahir loh. Inilah kisah tragis Kenji Urada. Oke, jadi kejadiannya itu terjadi pada tanggal 4 Juli 1981 di pabrik Kawasaki Heavy Industries, Jepang. Kenji yang berusia 37 tahun ceritanya lagi bertugas benerin robot industri yang macet gitu ya. Nah, karena mungkin merasa udah pro dan udah biasa nanganin itu, ya dia agak sedikit nggak teliti deh. Iya, dia masuk ke zona robot tanpa matiin mesinnya secara total. Dia pikir robotnya tuh mati, ya padahal cuma standby. Apesnya entah karena sensornya ke-trigger ataupun tombolnya tuh kesenggol, lengan robot hidrolik itu tiba-tiba bangun. Robot itu langsung ngehantam tubuh Kenji dan juga menggencetnya ke mesin pemotong gigi roda yang ada di belakangnya. Robot itu nggak jahat sih sebenarnya, dia cuma jalanin programnya doang ya guys. Tapi karena Kenji ada di posisi yang salah, tenaganya yang super kuat itu jelas bikin Kenji nggak bisa lolos. Kenji pun nggak lama berujung meninggal di tempat karena tubuhnya remuk tergencet. Moral of the story-nya tahu nggak apa? Jangan pernah merasa sok jago di depan mesin ya. Mereka nggak punya perasaan soalnya guys. Kecelakaan mesin blender daging. Aturan keselamatan itu biasanya ada karena pernah ada nyawa yang melayang ya guys. Contoh nyatanya adalah tragedi blender daging di Oregon kali ini nih. Oke, jadi pada tanggal 26 April 2013 di pabrik pengolahan daging di Clackamas ada petugas kebersihan tuh yang lagi dapat tugas shift malam buat bersihin mesin blender daging raksasa. Ukuran mesinnya juga gede banget deh pokoknya. Mungkin panjangnya 2,5 meter, terus isinya juga pisau giling yang biasa mencincang ribuan kilo daging sapi gitu loh. Fatalnya saat korban tuh masuk ke dalam tangki buat ngikat pisaunya, aliran listrik ke mesin itu teman-teman belum diputus total secara fisik. Singkat saja, baling-baling tajam itu tuh langsung muter kenceng banget. Dan, well, kalian bisa bayangin lah sisanya seperti apa? Mesin itu jelas nggak bisa membedakan mana daging manusia dan juga mana daging sapi ya teman-teman. Insiden oven tuna. Sorry banget nih ya kalau habis denger cerita ini selera makan kalian tuh jadi hilang. Tapi beneran deh, kalian tuh wajib tahu kisah horornya tadi pabrik Bumblebee Foods yang jadi mimpi buruk dunia kerja. Mati konyol karena miskom tuh beneran terjadi loh. Oke, jadi pada tahun 2012 di California, pegawai senior di sana bernama Jose Melena yang berusia 62 tahun lagi tugas masuk ke dalam oven raksasa ataupun pressure cooker sepanjang 10 meter untuk benerin posisi kereta dorong tunanya. Sialnya nih, karena pabriknya berisik dan juga hektik, teman kerjanya tuh nggak sadar kalau Pak Jose masih di dalam. Tanpa ngecek 2 kali, pintu baja super tebal itu ditutup dan juga dikunci dari luar, terus tombol on-nya ditekan dong. Mimpi buruk pun dimulai. Suhu di dalam oven naik drastis ya sampai 132 derajat Celcius guys. Bayangin deh, bapak ini tuh kejebak di sana selama 2 jam nonstop barengan sama ribuan kaleng tuna yang lagi dikukus. Gak ada yang denger teriakan dia lah ya karena berisiknya mesin pabrik itu.
Dan waktu siklus masaknya selesai serta pintu kebuka, semua pekerja di sana dibuat shock berat. Bukan itu tuna matang yang keluar, mereka malah menemukan jasad Pak Jose yang ikut termasak. Dan ujung-ujungnya perusahaan Bumblebee Foods serta 2 manajernya didakwa melanggar aturan keselamatan kerja, di mana perusahaan akhirnya bayar denda $6 juta atau sekitar 90 miliar rupiah, yang membuat ini jadi rekor terbesar di California pada saat itu untuk kasus keselamatan kerja. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.